Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelnya Madam Suki ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kenapa ya Madam Suki kok dandannya kayak gini gitu loh. Ya jadi Madam Suki punya TikTok. Nah di TikTok itu kadang-kadang Madam Suki tampil di sana untuk memberikan meditasi, untuk memberikan something like ya tarot. Tapi juga ada gratis-gratisnya gitu. Tapi nggak semua gratis ya kan. Nah jadi aku juga hari ini sedang menikmati waktuku di Thailand karena aku dan Menir Diego akan terbang ke Eropa. Jadi itulah kehidupan kami ya. Dulu sebelum pandemi kami ini tinggalnya di Thailand 3 bulan, di Belanda 7 bulan, dan 2 bulannya di Indonesia. Jadi dalam 1 tahun itu pasti 3 negara terlampaui. Nah itu sebelum pandemi ya. Nah sekarang pandemi ini emang agak jarang di Indonesia. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya kan. Buat kalian juga yang baru kesasar di sini, itu apaan sih? Ya jangan kaget ya. Inilah Madam Suki. Yuhu. Di channelnya Madam Suki ini memang kadang membahas tentang spiritual ya, tapi jarang-jarang lah ya. Yang terbanyak adalah prediksi tarot. Nah, jadi ada juga sih Simbo, tapi Simbo juga nggak banyak yang nonton ya. Padahal itu lucu banget loh Simbo itu. Terus ada juga traveling gitu. Nah, karena kebetulan Madam Suki udah keliling dunia ya, puji Tuhan. Alhamdulillah, asungkara kami sudah keliling dunia dengan camper van. Jadi channelnya Madam Suki ini berupa kayak gitu-gitu deh ya, maksudnya agak nano-nano gitu ya. Tapi yang terbanyak adalah tarot. Oke, hari ini kayaknya jangan ada yang bilang intermezzonya kelamaan loh ya. Oke. Jadi memang beginilah Madam Suki kalau ngoceh ya. Nah, jadi Madam Suki ini hari ini kepengen ngepoin atau pengen ngintip tepatnya tentang si Icat. Nah, jadi menurut Inang Irma Huta Barat, ketika si Icat ini udah berterus terang atau jujur, ini benar-benar wajahnya berbeda banget ketika dia yang awal-awal diperlihatkan itu penuh dengan tekanan ya wajahnya itu ya. Jadi benar-benar yang seperti ada rasa marah, ada rasa kecewa, dan dia dikuasai oleh ketakutan. Tapi sekarang ini Icat memang berbeda. Nah, seperti juga pengakuannya Icat ya di depannya Bapak Hakim. Icat mengatakan bahwa dia ini diimpiin gitu sama Bang Joshua. Kayaknya Madam Suki sudah kasih tahu kalian deh di prediksinya Madam Suki. Jadi Icat yang akan berkicau itu iya, resonate. Dan Madam Suki mengatakan bahwa Icat ini merasa sangat kayak guilty ya, kayak dikejar-kejar dosa atau apalah ya. Nah ketika dia mengatakan bahwa saya pasrah hukuman apa yang menanti dia, dan pada saat itu dia juga sudah melayangkan surat kepada kedua orang tua Joshua dan ketemu di persidangan dan dielus kepalanya sama ibunya Joshua, yang ibu mengatakan jujurlah kau nak, begitu ya. Disitulah Icat benar-benar yang kepengen dia ini mengatakan yang sejujurnya. Tapi apakah kalian ini nggak penasaran yang dikatakan Icat itu, bahwa katanya dia itu dimimpiin sama Bang Jos gitu. Jadi ini mudah-mudahan ketarik ya energinya ya. Ini Madam Suki mau minta izin sama Bang Jos, dan Madam Suki mau ngelihat apa sih mimpi Icat ini sampai akhirnya dia mempunyai sebuah keberanian. Mempunyai sebuah keberanian untuk berkata jujur itu sangat tidak mudah ya. Nah, jadi ini adalah sekaligus izin Madam Suki kepada almarhum Bang Jos. Jadi Madam Suki pengen ngintipin karena mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang baik buat kita semuanya ketika kita bisa menjadi pribadi yang jujur gitu ya. So kita akan mulai
readingnya melalui kartu tarot. Tapi ini agak sedikit menarik energinya Bang Yos ya. Mohon izin ya Bang Yos. Jadi Madam Suki pengen cari tahu. Jadi kita ini adalah orang yang punya adab ya. Kan sama orang yang masih hidup ya, yang udah nggak ada pun kita harus menghargai. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi ini adalah cara Madam Suki untuk mengirim doa kepada Bang Yos, sekaligus pengen izin ya. Oke, kita doakan Bang Yos ya, supaya mendapatkan keadilan dan berkenan saat ini untuk memberitahu Bang Yos datang ke Icat itu ngapain aja dan ngomong apa ya. Oke, jadi kita mulai reading tarotnya. Oke, jadi kita mulai reading tarotnya ya. Jadi di sini nggak ada klinik-klinikan ya, Madam Suki nggak suka. Jadi kalau ada yang ngomongin itu menyekutukan Tuhan, ya berarti memang ini bukan buat Anda ya. Jadi kita hanya tujuannya menyalakan ini supaya doa kita terbawa ya ke udara, dan kita mohon izin gitu. Oke, kita akan cari tahu Bang Yos. Bang Yos datang ke mimpinya Icat. Tolong dikasih tahu dong, apa yang membuat Icat bisa begitu ringan menjelaskan segala sesuatunya, dan apa yang Bang Yos katakan kepada Icat supaya kita bisa tahu juga. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita akan lihat energi dari kartu tarot ini berdasarkan simbol atau gambar. Ada orang ya yang mempunyai berapa ini? 8 cawan. Oke. Ada seorang wanita. Wanita ini sepertinya queen ya, putri. Nah, ini figur siapa? Oke. Perempuan itu yang ngaku-ngaku dilecehin. Dan ini ada yang ketiga, lihat. Ini membuat kita terwow-wow nggak sih? Ada 5 orang. Wow. Oke, jadi kita telling story ya. Di sini ada seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki tadi kan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ada seorang laki-laki yang mempunyai 8 cawan. 8 cawan ini artinya adalah sesuatu yang awal, atau artinya juga perpisahan. Laki-laki ini dia memalingkan wajahnya kepada seorang wanita terhormat, dan di atas wanita terhormat ini ada sebuah cawan yang terjatuh, dan ia membuka buku. Buku ini apa? Buku ini adalah membuka sebuah cerita untuk si laki-laki muda ini. Kita tahu siapa ini, sosoknya adalah Putri Chandrawati, dan ini adalah Joshua. Dan di sini ada 5 orang. Ada 3 orang yang merasa dibebani ya, yang memikul beban. 3 orang ini, yang satu ini didorong, ini adalah Chandrawati, dan ini adalah FS. Jadi benar ya, resonate ya dengan gambar yang Madam Suki ambil. Oke, padahal ini secara random. Jadi apa sih arti kita hubungkan dengan mimpinya Icat? Jadi di sini Icat mendapatkan sebuah mimpi di mana seorang laki-laki muda ini dia menolak begitu loh, menolak permintaan dari perempuan terhormat ini. Dan di sini dia menggambarkan dalam mimpi itu ada 5 orang yang ada dalam mimpinya, dan 3 orang ini memikul beban, terpaksa harus
karena ada satu wanita yang mendorong dan laki-laki yang menyuruh mereka membawa beban ini. Jadi mimpi itulah yang ada di yang dialami oleh Icat berkali-kali sehingga dia merasa terbebani. Oke. Setelah Icat terbebani, apa yang dikatakan? Oke, sebentar. Kita belum menuju ke sana. Setelah Icat ini dimimpiin terus dengan kejadian itu yang tadi Madam Suki gambarkan, apakah Joshua benar-benar menampakkan dirinya di dalam mimpinya si Icat ini? Oke. Kalau menampakkan dirinya itu berarti benar-benar ada wujudnya, ya kan? Wujudnya Joshua gitu, atau Bang Yos kalau Icat memanggilnya ya. The devil, iya. Jadi devil ini bukan setan gitu, enggak ya. Maksudnya itu kayak kalau kita itu bilangnya jin ya. Jin itu kayak arwahnya itu dia datang. Jadi, apakah Joshua benar-benar menampakkan dirinya kepada Icat? Jawabannya iya. Karena dua kartu ini positif. Oke, SF1 dan devil. Lalu apa yang dikatakan Joshua kepada Icat? Apa yang dikatakan Joshua? Jadi Joshua ini benar-benar menampakkan dirinya ya, menampakkan wujudnya kepada Icat gitu. Itu yang akhirnya membuat Icat ini menurut pengakuannya sendiri, dia benar-benar merasa bersalah dan benar-benar nggak bisa untuk bohong ya. Jadi dia harus berkata jujur karena Bang Yos datang terus dalam mimpinya ya. Apa yang dikatakan Bang Yos kepada Icat? Di sini ada postpone sebentar ya. Dan di sini ada mind. Ini sangat-sangat besar nih energinya. Emosinya juga ya, dan slow down. Oke. Jadi telling story-nya seperti ini. Bang Yos mengatakan kepada Icat, Icat, jangan pernah menunda apa yang kamu tahu dan jangan pernah menunda apa yang kamu lihat. Jadi intinya karena kamu melihat kejadian itu dan kamu tahu semuanya, kamu harus katakan. Ya, dan di sini mengatakan, dan ini sangat mengganggu pikiran Icat antara dia bersikukuh dengan FS, apa yang diskenariokan dan apa yang dikatakan oleh Joshua, karena Bang Jos ini datang terus ke mimpinya ya. Jadi ini sangat benar-benar mempengaruhi pikiran dari Icat. Dan di sini ada slow down. Slowing down di sini ada sebuah kesadaran ya, barangkali itu juga Bang Jos ngasih tahu ke Icat kalau dia mengatakan kejujuran ini itu bakalan yang proses ini masih agak lama begitu. Tetapi di mind ini benar-benar sepertinya resonate dengan apa yang dikatakan sama Icat, bahwa dia itu benar-benar tersiksa dengan kebungkaman dia dan akhirnya dia memilih untuk mengatakan sejujurnya. Mari kita gali lebih dalam sesuai dengan pengakuan Icat yang akhirnya dia benar-benar mengakui bahwa dia bertemu dengan Joshua dalam mimpinya berkali-kali, dan itulah yang membuat dia merasa sangat-sangat merasa bersalah, ya kan? Nah, di dalam mimpinya Eliezer itu apalagi yang disampaikan Joshua kepada Icat? Oke, kita cari tahu ya, apa yang disampaikan lagi ya. Pengakuan Icat ini benar-benar membuka tabir ya, pelan-pelan, karena dia juga sudah tidak berkomunikasi dengan FS. Itulah yang membuat dia merasa berani, mempunyai keberanian selain mimpi. Jadi mimpi itu memang tidak bisa diremehkan ya. Apalagi
Nah, di sini ada trust. Oke. Ini ada orang yang dalam kondisi apa ya? Kalau kita tertidur itu kan melayang ya, entah kemana jiwa kita, iya kan? Nah, terus apalagi yang bisa kita gali dari mimpi Eliezer? Ada politik, lihat. Ada orang yang memakai topeng dan ular. Oke. Dan apalagi? Let it go. Oke. Nah, di sini dalam mimpi kita masih membahas mimpi karena di sini ada orang yang melayang, ya, orang yang bermimpi, orang yang jiwanya itu pergi entah kemana dan bertemu dengan sosok Joshua. Di sini Joshua mengatakan sesuatu kepada Icat tentang politik. Lihat ya, di kartu ini ada politik. Politik itu artinya taktik sih ya. Di sini Bang Yos itu mencoba ngasih tahu kalau sebenarnya dia itu dimanfaatkan aja. Makanya begitu lepas pengaruhnya si Icat nggak bisa teleponan lagi sama FS. Disitulah pengaruh dari FS ini hilang. Apalagi di situ Joshua kerap kali datang menyambangi di dalam mimpinya. Ya, nah di sini ada let it go, artinya Icat dengan kesadarannya mengakui kesalahan ini ya. Di let it go ini dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ini begitu plong gitu ya, ngomongnya begitu enak kayak orang ngobrol ya. Kita juga ngelihatnya seperti itu ya, seperti Madam Suki juga katakan di video sebelum ini. Icat itu ngomongnya seperti ngobrol aja gitu, nggak ada beban karena di sini dia udah let it go. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah atau kalian mempunyai seseorang yang kalian cintai dan pengen berkomunikasi meskipun orang tersebut udah nggak ada, kalian bisa datang ke Madam Suki dan cari tahu pesan jiwanya ya. Karena memang untuk pesan-pesan jiwa ini harus persetujuan dari orangnya yang mempunyai koneksi ya, koneksi dengan orang tersebut yang sudah nggak ada, ataupun kalian yang mempunyai keinginan untuk melihat nih aku dulu itu siapa ya, kita bisa lihat nanti di past life kalian. Dan ataupun kalian yang mempunyai problem-problem dengan kehidupan ini, apapun itu bisa dibicarakan. Atau kalian yang mempunyai masalah dengan emosi ya, pernah punya luka-luka batin atau inner child kalian atau innerhood kalian yang tidak beres, pernah mengalami pelecehan, pernah mengalami bullying, pernah diberikan beban-beban sama orang tua, atau mungkin kalian tumbuh di lingkungan orang tua yang narsistis, itu semuanya kalian bisa ikut di program Cahaya atau di program penyembuhan energi dengan Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Cahaya.